Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga untuk yang sudah. Terima kasih banyak sudah menonton video saya dan sudah mampir di channel saya dan sudah mendukung channel saya. Untuk yang belum, silakan untuk di subscribe, di like, di share, di komen jika ada pertanyaan, jika menanyakan alamat WA segala, lihat di deskripsi channel ya. Nah, untuk kali ini ada sebuah Android 10 in yang mereknya ini Skeleton kalau nggak salah. Kalau nggak Skeleton ya DHD lah, yang model seperti ini ya. Untuk kerusakannya adalah ini tidak mengeluarkan suara. Ini speaker sudah saya sambungkan di sini, tapi tidak keluar suara ya. IC suara masih panas, berarti menandakan IC tersebut masih hidup. Jadi kan kita tes juga, diukur setrumnya di kabel output speakernya ini yang warna ungu, warna hijau, warna putih, warna abu-abu. Ini ada sepasang ya. Di sini voltasenya masih keluar 6,37, berarti menandakan IC suara masih hidup, masih menyala. Kalau diukur di sini tidak keluar setrumnya seperti tadi, biasanya ya 6 volt, 7 volt itu biasanya IC-nya masih hidup, masih bagus, dan tanda-tandanya masih panas di bagian IC suara sini. Karena ini masih berfungsi IC suaranya atau masih bekerja ya. Nah, untuk yang IC suaranya mati biasanya itu di output speaker itu tidak keluar setrumnya tadi. Ini saya mengukurnya, probe hitamnya ini berada di kabel ground dari trapo, sama dengan kabel yang hitam ini ya. Dan probe merah baru ke kabel ini output speaker. Langsung saja kan saya bongkar dulu, karena ini sudah saya install ulang atau di reset pabrik, tetap tidak ada perubahan. Jadi kalau IC suara masih hidup seperti ini, kemungkinannya bisa dari softwarenya yang error, tapi bisa juga yang lainnya. Caranya adalah kalau tidak keluar suara yaitu di reset pabrik. Kalau yang ada reset pabriknya, kalau yang tidak ada itu bisa di install ulang kalau ada juga. Kalau nggak ada ya gimana lagi ya, ganti saja unitnya atau ganti mesinnya. Nah, untuk merek ini seperti ini mesinnya. Jadi saya akan mengukur di kaki mute dan kaki apa ya, kaki inputnya lah ya. Ini mohon maaf kalau suaranya berisik. Ini sudah jam 1-an tapi masih berisik di sini karena di pinggir jalan. Jadi banyak sekali suara-suara motor berisik, makanya kita tidak usah menggunakan motor berisik, knalpot yang berisik ya, karena mengganggu orang lain seperti itu. Nah, ini volumenya sudah di angka 25. Volume sudah di angka 25. Sekarang kita tes di kaki mute. Kaki mute ada di sini 1 volt 1,064. Ini nomor 4 yang di sini, ngitungnya itu dari yang atas 1 2 3 4. Ini posisi IC nya ini
menghadapnya ke sana tulisannya ya. Saya contohkan sebentar. Nah, jadi posisi IC-nya itu seperti ini posisinya. Nah, untuk powernya atau standby-nya itu di nomor 4. Jadi ngitungnya dari pinggir sini. Nah, nomor satunya 1 1 2 3 4, atau dari sini bisa 1 2 3 4. Nah, di sini. Nah, mutenya itu dari pinggir sini nomor 4 juga, 1 2 3 4 di sini. Berarti 1 2 3 4 di sini ya, 1 2 3 4. Ini 1 volt. Yang jelas diperhatikan posisi ini yang kalau ngitung ini ya, atau dilihat di datasheet lah ya, biar gampang itu dilihat di datasheet di Google. Nah, ini mesinnya sama, posisinya seperti ini, berarti nomor 4 nya ada di nomor 2 sini yang bawah. Ini juga sama, di nomor 2 yang bawah ini kaki mute. Kalau yang posisinya seperti ini kan ada juga kadang yang di sebelah atas seperti ini ya. Yang penting diurutkan kakinya nomornya lah, nomor 4 dan nomor 4 dari pinggir sini, itu yang penting harus ada setrum. Nomor 4 di sini kadang ada 12 volt untuk powernya ini, untuk standby-nya ini 12 volt, kadang ada juga yang 5 volt. Jadi tidak mesti sama 12 volt kayak di mesin ini ya. Kalau pin mutenya ini biasanya ya 5 volt atau 2,5 volt ke atas ya. Ini tidak memenuhi syarat karena masih 1 volt. IC masih normal, masih panas. Ini saya lepas dulu fleksibel layar sentuh biar nggak kesentuh-sentuh. Nah, seperti ini nomor di sini itu hanya 1 volt, harusnya 2,5 volt ke atas sampai 5 volt, kadang ada 6 volt. Dan kaki-kaki ini output, jadi garisnya ini jalurnya gede, ini langsung ke soket, ke kabel. Nah, kalau model ini saya urutkan kaki mutenya ini larinya di sini, kaki mutenya ini sama 1,1 volt, beda sedikit, dan masuk ke transistor yang ini ke kaki tengah. Nah, di sini 1,1 volt. Ini biasanya larinya ke IC MCU, kalau tidak ke IC MCU ya ke prosesor ya, untuk mengontrol mute. Jadi posisi mutenya hidup, ini hilang setrum, posisi mutenya di off kan, itu akan muncul setrum di sini. Nah, ini diukur di sini, bisa juga transistor mati atau emang dari MCU atau dari prosesornya yang mati atau setrumnya hilang, untuk mengalirkan, untuk memutus si pin mute ini ke ground dengan melewati transistor ini. Ini transistor ini kaki tengahnya itu lari ke mute, kaki nomor satunya ini larinya ke sini ke MCU atau prosesor, kaki nomor 3 nya ini ke ground.
ground ini ya, ground sama seperti ini, ground body ini. Jadi fungsinya untuk menjadikan pin mute ini menjadi ground saat mute di on kan. Kalau mutenya di off kan, dia akan keluar setrum dari IC-nya. Jadi kalau pin mute ini tidak disolder, itu akan keluar setrum dari dalam IC suara ya. Nah, fungsinya itu untuk menghilangkan suara. Jadi ketika mutenya on, karena ini bawaannya dari dalam IC keluar setrum, nah itu mute on itu untuk menjadikan ini menjadi min atau menjadi ground seperti itu. Jadi saya akan ini aja lepas ini ya, transistornya akan saya lepas saja, karena dari jalur MCU atau prosesornya itu di sini itu tidak ada strum. Ada tapi kedip-kedip. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan ini dari MCU nya atau dari prosesornya sudah tidak mengeluarkan setrum, atau sebaliknya keluar setrum semua, karena jalur ini namanya jalur IO. Jalur IO itu fungsinya untuk mengontrol transistor. Jadi bisa jalur yang dari MCU atau dari prosesor itu berbentuk setrum, tegangan 2,5 volt sampai 3 volt, atau berbentuk min pada saat normalnya. Tapi ada juga yang kebalikannya, pada saat normal dia min, pada saat mute on dia keluar tegangan 2,5 volt atau 3 volt. Jadi saya akan lepas transistor ini tadi, tujuannya agar si jalur mutenya ini tidak tersambung ke rangkaian ini, agar lepas keluar tegangan di pin mute, karena ini tegangan di pin mutenya ini hilang. Nah, 1,1 volt ini sudah panas banget ini IC suaranya. Tapi panas masih bisa kuat dipegang seperti ini, itu berarti masih bagus. Kecuali panasnya udah panas banget dipegang tangan, sudah nggak kuat, yaitu berarti IC suaranya mati ya. Biarpun kadang di kabel output speaker ini masih keluar, tapi biasanya tidak normal, antara warna ungu, warna hijau, warna putih, warna abu-abu itu berbeda-beda. Kalau ini sama semua, keluarnya sama kalau diukur seperti ini. 6,44, ini 6,48, bedanya kan cuma sedikit ya. Ini 6,44, satu lagi 6,47, itu masih dianggap normal, berarti IC suara masih hidup. Nah, untuk yang IC suara mati jangan dulu diganti kalau IC suara sudah tidak panas atau tidak hangat ya, tapi diukur dulu di pin nomor 4 ini, apakah setrumnya sudah hadir atau belum, tegangan di pin nomor 4 tadi ya. Kalau di pin nomor 4 belum hadir, berarti yang bermasalah bukan IC suara, jadi tidak perlu repot-repot mengganti IC suara. Nah, kecuali si IC suara ini pecah atau terlihat ada bekas gosong, itu bisa saja pin nomor 4 ini
hilang setrum karena konslet si IC-nya udah pecah konslet di dalam ya. Nah, kalau ini kan masih utuh seperti ini, kadang ada yang retak atau bolong sedikit ataupun hanya terlihat terbakar. Kalau dibersihkan juga tidak hilang bekas gosong gitu ya, tapi belum pecah. Itu juga kadang konslet dari dalam menyebabkan pin nomor 4 ini tidak ada tegangannya karena konslet. Jadi solusinya harus dilepas dulu IC suara, baru diukur lagi pin nomor 4. Posisi dilepas IC suara ini yang ada setrum di pin nomor 4, di pin setrum-setrum yang lainnya sesuai datasheetnya ya. Tapi untuk di pin-pin output dan yang lainnya itu biasanya tidak keluar setrum sama sekali, itu normalnya seperti itu. Karena pin mute ini ada setrum kalau IC suaranya hidup, setrumnya dari dalam IC suara. Nah seperti ini saya sudah lepas, tapi jangan sampai melepas komponen kecil-kecil yang lainnya ya. Harus hati-hati karena ini kita cuma melepas transistornya agar pin nomor 4 dari pinggir sini tidak nyambung ke mana-mana ya. Ini hanya nyambung lewat ini kapasitor ini dan resistor ini, terus larinya ke kaki nomor tengah di transistor. Kalau sudah dilepas tapi tetap tidak keluar, kita baru dilepas atau diangkat ini solderannya di sini, langsung di kakinya ini diangkat solderannya. Kenapa saya lepasnya ini dulu, karena lepas atau ngangkat solderan di sini itu agak susah ya, butuh solder yang panas biar tidak merusak PCB-nya. Udah dilepas seperti ini, kita akan coba ukur lagi. Kalau sudah dilepas di sini tetap tidak keluar, berarti IC-nya rusak, jalur standby-nya konslet di dalam IC ya. Itu harus ganti IC juga. Nah ini masih 1,2 keluarnya. Ini masih dianggap belum normal, belum keluar suara kalau masih segini. Ini juga masih kedip-kedip ya, itu berubah. Jadi akan kita lepas solderan langsung di kakinya. Kenapa langsung di kakinya? Karena takutnya di sini kan masih melewati kapasitor kecil dan resistor. Di sini ada resistor kecil satu, jalurnya ke sana, takutnya ada short di bagian kapasitor ini. Tapi kalau nyabut kapasitor ini harus pakai solder uap, saya malas ya, jadi akan lepas di sini langsung saja. Nah seperti ini, hanya diangkat solderannya, ini udah gerak-gerak seperti ini, berarti sudah tidak nempel PCB ya. Akan kita ukur di sini keluar berapa volt. Saya ukur di sini. Nah, keluar 2,70
Ini saya rasa sudah cukup karena melebihi 2,5. Ini posisi tidak nempel PCB. Ini kalau saya tempelkan PCB nih, nah ini saya tempelkan PCB 1,1, saya lepas, saya di kakinya, di kaki IC aja ini 2,7. Ini harusnya keluar suara, cuman efeknya apa, kadang efeknya itu bunyi jeduk ya, kadang, tapi ada juga enggak. Kayaknya sepertinya ini bunyi jeduk saat mati dan hidup. Karena apa? Karena pin mutenya itu langsung mengeluarkan setrum. Nah, kalau normalnya itu dia keluar setrumnya secara perlahan atau bertahap, makanya tidak keluar jeduknya. Nah, itu ada bunyi duk, ada bunyi jeduk. Nah, kalau kayak gini nih, yang bermasalah itu jalur dari sini, dari pin 4 itu ke rangkaian ini, dan bisa jadi ini rangkaian ini ke rangkaian yang lain di bawahnya sini, di baliknya ya. Mana sih ya, seperti ini tadi kan rangkaiannya di sini ya, yang saya lepas di sini. Nah, jalur yang dari sini ke sini bisa juga itu dicabang lagi tembus sampai di sini. Ada komponen kecil-kecil juga. Nah, ini ada transistor juga di sini. Itu caranya gimana ya, itu susah ya, harus dilepasin dulu yang gede-gede, kita ukur satu persatu biar bisa ngukur ya. Kita lepasin yang gede-gedenya ini, baru dicari yang shortnya di mana, seperti itu. Shortnya di mana? Biasanya kapasitor. Nah, ini udah nyala. Saya tidak lama-lama nyetelnya karena ini apa namanya, kadang kena blokir hak cipta. Yang jelas ini sudah keluar suara. Nanti saya akan pakai radio saja ya, radio. Bila-bila suasana. Kini telah hadir Herbal BM. Nah, ini suara radio. Ini normal sih, volume gitu normal, cuman kadang dimute nggak mati. Tapi ada juga yang dimute juga mati karena mutenya itu nyambung ke IC kontrol. Ke IC kontrol itu yang mana? IC kontrolnya itu yang ini ya. Aduh, ini musik ini biasanya kena apa namanya, kena blokir. Jadi harus yang radio lagi orang ngomong. Nah, jadi seperti itu. Kalau suaranya hilang berarti itu saya hapus di YouTube-nya karena kena hak cipta. Ini masih bisa dimute ya tadi ya, masih bisa dimute.
Nah, ini suara gemerosok radio apa kedekaran ke kamera. Ini saya mute, masih fungsi. Jadi mute yang berfungsi itu dari IC control ini, IC tune controlnya. Cuman ini kalau dimatiin ini jeduk. Saya coba akan menyambungkan setrumnya itu seperti di mobil biar nggak jeduk ya, jeduk atau tidak maksudnya. Nah, ini kalau di mobil kan kabel kuning ini nyambung terus ke setrum walaupun dimatikan dari kontak. Yang nyambung ke kontak itu cuma yang merah. Jadi coba misalnya ini di kontak masih ada jeduk pas nyala si gambar logo ini, logo skeleton. Jadi solusinya adalah kita tetap harus mencari permasalahan yang bikin short di kaki mute ini, seperti itu. Kalau misalnya nggak ketemu juga ya terpaksa nggak usah ya, nggak usah dicari karena kadang emang susah kalau yang model seperti ini karena apa, kadang resistor itu dia emang nggak normal, tapi kalau masuk setrum begitu diukur itu normal, seperti itu. Ini coba saya akan periksa lagi tapi tidak pakai video karena pemeriksaan seperti ini biasanya lama. Nah, setelah pencarian sekitar 1 jam lebih, jadi ternyata jalurnya itu susah ya, jalurnya susah. Jadi gimana cara cari jalurnya? Ini pakai bib seperti ini, kemudian kita gunakan probenya yang hitam, kita tempel di sini. Nah, yang ini kita cari-cari di mana yang bunyi itu berarti jalurnya ke sana ya, seperti itu. Ini bunyi di sini, dan ternyata itu permasalahannya itu di dioda yang ini, kaki minnya itu menghasilkan setrum 1, berapa tadi, 6 ya, dan itu nggak hilang. Ini jalurnya ini susah, ini hanya ketemu di bagian sini saja, ini yang nyambung atau bunyi bip dari tester ini, multi tester ya, hanya di sini. Nah, saya mengganti kapasitor di sini 2, saya ganti. Transistor ini saya pasang lagi bawaannya. Jadi saya mengganti, ada 2 kapasitor ini saya ganti. Ini bawaannya saya pasang lagi. Ini masih bawaannya semua, dan hasilnya sudah normal karena saya mencari jalur yang dari kaki dioda ini itu hanya ketemu satu saja di sini. Yang lainnya itu yang terusannya nggak ketemu, jadi saya putuskan untuk mengganti kapasitor saja karena yang biasanya yang menyebabkan masalah short itu kapasitor ya, kapasitor keramik itu. Jadi ini sudah tidak bunyi jeduk saat dinyalakan, saat dimatikan bunyi jeduk kalau posisinya ini digabung merah sama kuning gitu, dilepas langsung dia akan bunyi krek gitu, sedikit tapi tidak separah tadi ya. Sekarang kita akan tes lagi hasilnya seperti apa, dan kita nanti ukur lagi di pin apa namanya, pin mute di kaki IC. Jadi untuk permasalahan Android yang tidak keluar suara itu terutama diperiksa ini tadi ya, pin standby dan pin mute itu keluar setrum atau tidak. Itu pertama kalau head unit Android tidak keluar suara, kecuali yang sudah jelas-jelas fisik dari IC suaranya ini terbakar atau pecah, yaitu sudah bisa dipastikan untuk kerusakannya dari IC suaranya, langsung ganti saja.
Nah, ini sudah menyala. Sekarang akan saya ukur. Ini kondisi standby di menu awal. Ini tidak ada setrum di pin mute. Begitu kita misal ke radio, nah ini baru muncul tegangan sampai 7,5 volt seperti itu ya. Tapi kalau kita kembali tidak ada suara di misalnya di di menu awal tadi, ini masih di radio, biarpun kembali kan masih di radio ya, karena dikembalikan dengan home. Ini kembalikan ke pakai yang kembali itu, di sini tetap keluar 7,45 atau 7,5. Tetapi kalau baru pertama hidup, nah itu dilepas ada bunyi jeduk, karena ini digabung. Kalau nggak digabung, misal ACC saja yang diputus nyambung, itu tidak bunyi sudah. Kalau pertama hidup di sini akan hilang 0, kecuali sudah pencet musik atau pencet radio, itu baru keluar seperti itu. Nah, keluarnya hilangnya setrum tegangan di pin mute itu di kaki dioda ini, itu ada tegangan 1,6. Nah, 1,6 ini sudah bisa menyalakan transistor ini untuk mensaklar ya, mensaklar kaki tengahnya itu menjadikan min. Jadi di sini juga ikut min. Nah, ini tegangan 1,6. Kalau saya pencet radio, tegangan ini akan hilang. Nah, ini hilang dia tegangannya. Baru suara keluar karena pin mutenya sudah muncul setrum. Seperti itu. Ya. Intinya ya seperti itulah. Untuk kerusakan si suara untuk Android, berarti intinya kalau IC suara masih hidup, ya dites diukur tegangan di pin mute, dan juga di reset pabrik ya softwarenya itu. Kadang error dari software juga bisa menyebabkan hilangnya si suara tadi. Nah, ini saya tidak kasih suara karena nanti takut kena suspend. Ini saya radio saja lah ya, sebentar nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Sudah mengeluarkan suara. Jadi intinya seperti itu untuk Android ya. Bisa juga untuk yang model lain, cuman ya permasalahannya itu posisi IC dan jalur-jalurnya itu beda-beda. Apalagi yang PCB-nya hitam itu biasanya agak susah juga gini mencari jalurnya ya. Cara mencarinya itu tadi pakai bip. Jadi yang probe hitam kita tempel di pin mute, baru yang probe merahnya ini buat nyari-nyari mana aja lah ditempel satu persatu, yang kecil, yang gede, yang resistor, yang transistor, yang kapasitor, itu dites-tes semua, nanti baru ketemu jalurnya bolak-balik. Nah, saya tadi sudah saya contohkan seperti ini ya. Misalnya susah pakai probenya, saya solder langsung di kaki dioda ini, probe hitam masuk ke sini, tempelin, baru yang merah bisa leluasa kita mencari titik-titik di mana yang nyambung seperti itu. Nah, ini saya kebetulan punya banyak yang sama, jadi saya cari-cari tadi jalurnya itu nggak tahu kemana, nggak ketemu, tapi saya curiganya ke daerah sini. Sudah saya ukur ke kaki-kaki prosesor chipset ini, atau ke kaki yang ini regulator MediaTek, itu juga ada yang sudah dibuka, tetap tidak ada yang nyambung ke sana.
Oke, seperti itu saja. Mungkin jika masih ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di komentar ya. Untuk yang kurang jelasnya ya tentunya beda-beda jenis PCB, pasti jalurnya itu tidak sama dengan ini seperti itu, tapi mungkin kerusakannya bisa saja sama ya. Untuk suara tidak keluar ya seperti tadi lah. Mungkin yang kurang jelas bisa diulang videonya. Jika masih ada pertanyaan boleh ditanyakan di komentar. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share juga. Untuk yang sudah, terima kasih banyak sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.